yang beranggotakan saya sendiri Rizky Ananda Putri dan rekan saya Fitriani dan rekan saya Kasenul Aulia. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mapping yang sudah kami buat. Nah, topik kami ini pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk memahami kasus ini secara lebih komprehensif, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri. Jadi karena itu diperlukan bantuan dari beberapa ilmu, yaitu kriminologi, psikologi, viktimologi, dan ilmu forensik. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Hasyanul Aulia. Nah, yang pertama di sini adalah kriminologi. Nah, kriminologi ini berperan untuk menjelaskan mengapa seorang ini melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dari sisi motif pelaku, pembunuhan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Nah, seperti dendam, konflik, kecemburuan, perebutan harta maupun kepentingan ekonomi. Nah, kriminologi ini membantu mengidentifikasi alasan yang melatar belakangi munculnya niat untuk melakukan kejahatan. Selain motif, kriminologi juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial maupun pengalaman hidup. Dalam pembunuhan berencana, kriminologi ini dapat melihat bagaimana pelaku menyusun rencana, memilih waktu yang dianggap tepat, menentukan lokasi, hingga mempersiapkan alat yang akan digunakan. Dengan demikian, kriminologi ini membantu aparat penegak hukum memahami akar penyebab terjadinya kejahatan, bukan hanya akibat yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada ilmu bantu psikologi. Psikologi ini digunakan untuk memahami kondisi kejiwaan dan perilaku pelaku ketika melakukan tindak pidana. Nah, dalam kasus pembunuhan berencana, aspek yang paling penting ini tuh adalah adanya niat dan kehendak yang sadar dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Nah, oleh karena itu, psikologi ini membantu menilai apakah tindakan tersebut dilakukan secara rasional dan terencana atau dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Psikologi ini juga mengkaji kepribadian pelaku, kemampuan mengendalikan emosi, tingkat agresif, serta kemungkinan adanya gangguan mental. Pemeriksaan psikologis ini dapat memberikan penglihatan mengenai pola pikir pelaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebelum kejahatan dilakukan. Melalui psikologi ini, penyidik dan hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriani. Baik, yang berikutnya masuk ke ilmu bantu yang ketiga, yaitu viktimologi. Berbeda dengan kriminologi yang berfokus pada pelaku, viktimologi ini lebih berfokus pada korban. Nah, dalam kasus pembunuhan berencana, viktimologi ini membantu mengidentifikasi karakteristik korban dan hubungan korban dengan pelaku. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, korban dan pelaku memiliki hubungan tertentu, seperti contohnya anggota keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Nah, viktimologi juga mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap korban dan keluarga korban. Nah, dampak dari viktimologi ini yaitu tidak hanya berupa kehilangan nyawa, tetapi juga penderitaan psikologis, kerugian ekonomi, dan terganggunya kehidupan sosial keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, viktimologi juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban serta pemulihan bagi keluarga korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizky Ananda Putri. Baik, selanjutnya ada ilmu bantu keempat, yaitu ilmu forensik. Nah, ilmu forensik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Karena melalui pemeriksaan forensik ini dapat diketahui waktu kematian korban, penyebab kematian, jenis luka yang ditemukan, serta alat yang kemungkinan digunakan oleh pelaku saat melakukan pembunuhan. Nah, pemeriksaan itu dilakukan melalui visum et repertum.
otopsi dan pemeriksaan DNA, sidik jari, maupun analisis barang bukti lainnya. Nah, hasil pemeriksaan forensik ini memberikan bukti ilmiah yang objektif dan dapat digunakan untuk menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Ilmu forensik sering menjadi salah satu alat bukti penting dalam persidangan untuk membuktikan unsur-unsur pembunuhan berencana. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan berencana ini membutuhkan peran berbagai ilmu bantu hukum pidana. Nah, kriminologi ini membantu menjelaskan penyebab dan motif kejahatan. Psikologi membantu memahami kondisi mental serta perilaku pelaku. Viktimologi berfokus pada korban dan dampak yang ditimbulkan, sementara ilmu forensik berperan dalam menemukan serta membuktikan fakta-fakta ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, dengan adanya kerjasama antar ilmu tersebut, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan adil. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga penjelasan kami memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.